Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dita Aminasa Fitri dari kelas 10 Akal 2. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang materi kesehatan dan keselamatan kerja atau yang biasa disebut dengan K3. Apa itu K3? Kesehatan dan keselamatan kerja atau yang disingkat dengan K3 adalah instrumen yang melindungi pekerja, perusahaan, masyarakat, dan lingkungan dari hal-hal yang merugikan yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas pekerjaan. Nah, pengertian lain dari K3 itu adalah K3 adalah upaya untuk meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik, mental, dan sosial pada tingkat tertinggi untuk semua jenis pekerjaan, mencegah masalah kesehatan akibat pekerjaan, dan melindungi pekerja dari resiko kerja. Pengertian K3 menurut para ahli. Yang pertama itu ada menurut Mathis dan Jackson. Pengertian K3 adalah kegiatan untuk menjamin terwujudnya kondisi kerja yang aman bagi karyawan, menghindarkannya dari gangguan fisik dan mental, mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas, serta memberikan bantuan baik dari lembaga pemerintah maupun perusahaan. Dan yang kedua ada menurut Hadiningrum. Pengertian K3 adalah pengawasan terhadap sumber daya manusia, mesin, material, dan metode yang mencakup lingkungan kerja agar pekerja tidak mengalami kecelakaan. Nah, selanjutnya yaitu apa tujuan dari K3? Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, tujuan dari K3 adalah mencegah terjadinya kecelakaan dan sakit dikarenakan pekerjaan. Selain itu, K3 juga berfungsi untuk melindungi semua sumber produksi agar dapat digunakan secara efektif. Tujuan lain dari K3 secara umum yaitu ada 3, yaitu yang pertama, meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi. Yang kedua, yaitu ada mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja atau buruh, dan atau serikat pekerja atau serikat buruh. Nah, yang terakhir ada menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas. Keselamatan dan kesehatan kerja itu ditunjukkan untuk siapa? Berdasarkan undang-undang, jaminan keselamatan dan kesehatan kerja itu diperuntukkan bagi seluruh pekerja yang bekerja di segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, dan yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Jadi, pada dasarnya, setiap pekerja di Indonesia berhak atas jaminan keselamatan dan kesehatan kerja. Mencakup kegiatan apa saja K3 itu? K3 mencakup banyak ruang lingkup untuk memastikan kesejahteraan manusia yang bekerja. Hal ini dapat termasuk ke dalam jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, prosedur keamanan pekerjaan, hingga menyangkut kesejahteraan manusia yang bekerja. Berikut adalah ruang lingkup keselamatan kerja, yaitu yang pertama ada metode kerja. Metode kerja adalah cara-cara kerja yang harus ditempuh oleh pekerja untuk mencapai tujuan pekerjaan dengan efektif dan efisien, serta menjamin keselamatannya dan kesejahteraannya. Contohnya, seorang pekerja wajib diberi pengetahuan cara mengoperasikan mesin produksi serta apa yang dilakukan untuk melindungi diri apabila sesuatu yang membahayakan terjadi. Yang kedua, ada lingkungan kerja. Lingkungan kerja tentunya adalah lokasi di mana para pekerja melakukan aktivitas kerja. Situasi dan kondisi lingkungan kerja harus layak, aspek aliran udara yang lancar, penerangan yang baik, serta kebersihan lingkungan menjadi 3 poin mendasar untuk menekan potensi terjadinya kecelakaan kerja atau persebaran penyakit. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu ada alat kerja dan material. Semua alat kerja serta material produksi yang digunakan harus memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan. Apabila terdapat alat atau material yang berbahaya, maka harus diketahui dengan baik bagaimana cara menggunakannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi kesehatan dan keselamatan kerja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.